Ini mereka mengatakan Allah tuh tahu mana yang di neraka, mana yang di surga. Kenapa enggak taruh aja langsung di surga bagi yang di surga, terus di neraka bagi yang di neraka. Bagaimana jawaban daripada Syekh Muhammad Yasin di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ghfir li jami' ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahfaz wa jidna hadatatan fil alamin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan hadirin kajian berikutnya, yakni kajian tentang kritik atau kritikan-kritikan yang ditujukan kepada Islam, ditujukan kepada Al-Quran maupun Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kritikan yang ke-12, dan ini kritikan terhadap Allah secara khusus dan terhadap ajaran Al-Quran. Sini mengatakan bahwa annallaha ya'lamu ahlal jannati wa ahlan nar. Allah itu kan udah tahu itu siapa yang menjadi penduduk surga dan siapa yang menjadi penduduk neraka. Falima lam yaj'alhum fiha. Kenapa enggak langsung aja taruh di neraka terus ditaruh di surga? Duna ayyakhluqahum, tanpa perlu harus menciptakan mereka dulu di dunia. Wa yuwaffira alaihim, dan memberikan atau menimpakan, menyempurnakan terhadap mereka kulla hadzal ina, berbagai macam kesusahan, min amrad, berupa penyakit, wa masaiba, musibah, wa hurub, ada peperangan juga, wa kawaris, dan bencana-bencana, wa ghairiha, dan yang lainnya, wa ghairi zalik, dan yang lain-lainnya. Ini mereka mengatakan Allah tuh tahu mana yang di neraka, mana yang di surga. Kenapa enggak taruh aja langsung di surga bagi yang di surga, terus di neraka bagi yang di neraka? Bagaimana jawaban daripada Syekh Muhammad Yasin di sini? Laqad aradallahu bi khalqi Adam wa zurriyyati. Sungguh Allah menginginkan untuk menciptakan Nabi Adam dan keturunannya al-khalifata, untuk menjadi khalifah. Untuk menjadi khalifah. Khalifah artinya pengganti Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Itu arti daripada khalifah, pengganti. Tapi bukan menjadi Tuhan. Nah, itu dalam keyakinan kita, ya, bahwa manusia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti untuk ngurus dunia ini, ngurus bumi ini. Itu menjadi khalifah. Yang kedua, di samping menjadi khalifah itu, wa ya'budu, mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala walau yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyatukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun itu. Bagaimana firman Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, sungguh benar-benar aku menjadikan di muka bumi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Kemudian dijelaskan nanti ibadah. Dalilnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Liya'buduni. Ada nun di sana
dibuang ya-nya. Asalnya liya'buduni gitu. Kemudian di samping itu Allah juga wa arsalar rusula salawatullah alaihim. Dan Allah juga mengutus para rasul. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, rahmat kepada mereka dan salamnya. Allah mengutus rasul li'ibadihi, kepada hamba-hambanya yang lain. Tujuannya apa? Hatta la yakuna li ahadin 'alallahi hujjatun. Supaya jangan ada alasan, hujah-hujah, dalil-dalil nanti fi maksiatin, di dalam melaksanakan maksiat. Kalau misalnya mereka tidak ada utusan, tidak ada rasul yang memberikan peringatan, tidak ada wahyu, misalnya dia berbuat maksiat, nanti kata mereka apa? Lah tidak tahu kita itu tidak baik, katanya itu. Tidak ada yang memberitahu, tidak ada beritahu, tidak ada rasul yang datang dulu untuk menyampaikan masalah itu. Nah, makanya diutuslah rasul. Setelah rasul wafat, ya ada ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nah, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Nah, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya jangan bagi manusia itu memiliki hujah atau alasan-alasan terhadap Allah setelah diutusnya rasul. Maksudnya di saat nanti dimasukkan ke dalam neraka misalnya, kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Dia tidak membantah, lah kan rasul udah diutus, Anda udah diberitahu, ada ulama yang memberitahu ini salah, ini benar yang harus kamu lakukan, ini salah harus dijauhi, udah diinformasikan. Berarti tidak bisa ngelak kita. Nah, falau annahu subhanahu wa ta'ala ja'ala ahlan nar fiha mubasyarah, seandainya Allah langsung naruh gitu, menjadikan ahli neraka itu misalnya di neraka langsung mubasyarah, duna ayakhluqahum fid dunya, tanpa menciptakannya terlebih dahulu di dunia, laqalu, niscaya dia mengatakan laqad zulimna, ini kita udah dizolimi nih. Dia akan mengatakan laqad zulimna, kok ditaruh di neraka, lu berarti dizolimi saya ini, katanya. Walam nukhtabar, kami kan belum diuji, belum diciptakan di dunia, belum ada ujian, kok tiba-tiba udah di neraka. Dan dia akan mengatakan walau annana ukhtubirna lakunna mu'minin, andai kata kami dijadikan di dunia dan mendapat ujian, niscaya kami akan menjadi orang beriman. Mesti perkataannya seperti itu nanti kalau ditaruh di neraka. Jadi dia mengatakan man qala innana kafarna aw amilna kaza wa kaza. Siapa yang mengatakan kami itu kafir? Karena langsung tiba-tiba ditaruh di neraka gitu. Dia mesti mengatakan man qala innana kafarna. Siapa yang mengatakan kami ini kafir, kata? Awamilna kaza wa kaza. Siapa yang mengatakan kami ini melakukan maksiat ini? Tidak pernah di dunia kok tiba-tiba langsung dicempung ke neraka gitu. Nah, makanya di dunia dululah ngadir ya, supaya ketahuan nanti mana yang harus di neraka dan mana yang di surga. Ini perkataan orang yang ada di neraka. Nah, sekarang orang yang di surga langsung tiba-tiba udah plak langsung semua ada di surga. Nah, kemarin kan sudah disampaikan walikullil darajatum mimma amilu. Setiap orang itu kan bertingkat-tingkat itu. Nah, sekarang langsung ditaruh di surga. Ada yang surganya begini, surganya nabi lebih tinggi, surganya ulama begini. Nah, apa kata mereka kalau langsung misalnya semua di surga, terus ada tingkatan-tingkatan surga. Wa kadzalika, demikian juga ahlul jannah, penduduk surga, lau ra'au mampauqahum min ahlil ghuraf, andai kata mereka melihat orang yang lain di atas mereka dari segi posisi kedudukannya di kamarnya. Tuh, kok kamarnya ini kita ini kamarnya biasa-biasa, kok kelihatannya kamarnya itu VIP, terus itu lagi itu apa lagi banyak PP ada namanya PPIP, bagus namanya PPIP.
Kan berbeda-beda deh. Ada yang kamar standar biasa, ada yang VIP, ada yang VVIP. Di atas VVIP apa ada? Apa lagi gitu? Pokoknya istimewa lah gitu. Kayak kelas-kelas Nabi itu, udah itu luar biasa itu. Sama lah kayak hotel atau apa itu kan tergantung, itu berkelas-kelas itu. Saya pernah dengar, tidak pernah saya lihat. Dengar itu ada hotel di Mekah itu sampai orang itu mengatakan kayaknya mungkin gambaran surga itu kayak seperti itu katanya. Satu kamar itu, jadi satu malam itu ya, sehari semalam itu sampai ribuan inilah, ribu real. Kalau 10.000 real satu malam berapa itu? 10.000. Taruhlah kalau satu real itu 4.000. 4.000 kali 4.000, 10.000 kali 4 berarti berapa? 40 ya? 40 juta berarti. Oh, satu malam. Ya Allah, kalau 2 malam udah itu. Tapi itu indahnya luar biasa katanya di dalam itu. Luar biasa. Bertingkat-tingkat lah, di dunia aja udah ada bertingkat-tingkat kan? Di surga juga gitu. Nah, orang yang langsung ditaruh di surga semua dan ternyata surganya itu tidak sama, dia kan mengatakan lau anna nakhtubirna la fa'alna mislahum. Kalau kami itu diuji, ditaruh di dunia terlebih dahulu, saya akan seperti mereka itu katanya. Kok terjadi perbedaan? Aw aksara minhum, bisa lebih rajin dan lebih taat, lebih tekun dari mereka. Wala tahajjadna billail. Kami akan tahajud di waktu malam. Nin. Nin. Katanya wala tasaddaqna. Kalau saya diberikan hidup di dunia, kami akan bersedekah. Kan banyak ada begitu. Kalau saya akan kaya, saya akan menjadi orang dermawan. Saya akan bersedekah. Katanya Demen Wasugi setelah kaya goyo bahasa Lombok. Ingat batur lampaknya apa telang semeton dan telang percek muning kena dengan suruh dengan taek suruh orang naik, ayo naik ke saudara gitu kan gitu. Linda apa telang muning kena dengan lihat orang jalan dianggap orang nyari sesuatu kan seharusnya diajak naik lah gitu kan. Kalau sudah motor, ayo mumpung sedang kosong nih gitu kan, pakai mobil kan seharusnya begitu kan. Kalau pas miskinnya dulu, kalau saya punya mobil besok, katanya kata, ya, wala jahadna, kami akan berjuang, nih, katanya akan berjuang, wala amilna kaza wa kaza aksara mimma kutiba lana, dan kami akan mengerjakan ini yang lebih baik dari apa yang sudah ditentukan. Walakunna ma'hum fi manazilihim, dan kami akan bersama mereka itu di posisi mereka. Nah, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, manusia ini di dunia untuk menentukan nanti posisinya di akhirat, supaya jangan ada protes tadi itu. Bagaimana firman Allah tadi? Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Supaya jangan ada dalil-dalil, bantahan-bantahan, hujah-hujah nanti bagi manusia itu, atau jangan ada alasan-alasan setelah Rasul udah diutus. Alhamdulillah Nabi sudah diutus, orang-orang yang memberikan peringatan udah banyak gitu, sehingga tidak ada alasan kita besok di akhirat itu untuk mengelak. Nah, itulah sebabnya
Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau manusia itu di dunia terlebih dahulu, tidak di surga maupun di neraka secara langsung. Wallah Subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.